Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bikin daging bistrik dan sambal kentang. Kalian boleh tonton channel ini sampai akhir karena kalian kalau di luar Jawa nggak tahu sih iya apa enggaknya. Kayaknya nih baru kayaknya ya. Daging bistrik itu hanya ada di Cianjur kayaknya sih yang aku tahu, tapi nggak tahu sih kebenarannya seperti apa. Untuk kalian yang mau tahu apa sih, gimana sih caranya daging bistrik, gimana sih rasanya, enak nggak, bentukannya gimana sih, kalian boleh tonton terus video ini sampai beres ya. Terima kasih. Sekarang dagingnya sudah dipotong dadu dan sudah dicuci pula. Kita langsung masak aja ya, biar lebih cepat. Let's go. Dan ini adalah bahan-bahan daging bistrik. Ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, cabai merah, dan kecap manis. Bumbu-bumbunya kita ulek semua sampai lembut ya. Sekarang kita tumis bumbunya. Tumis sampai benar-benar wangi, sampai benar-benar matang. Supaya apa? Supaya nanti bumbunya, masakannya tidak basi. Nah sekarang kita aduk rata ya. Pokoknya selalu ingat bahwa setiap masakan itu bumbunya harus matang. Jangan sampai kurang matang ya. Harus benar matang, harus benar wangi, karena supaya supaya tidak supaya tidak basi ya, supaya tidak basi. Aduh, belepotan banget sih ngomongnya. Dan sekarang setelah bumbunya sudah matang, sudah wangi, kita masukkan daging sapinya. Semua daging sapinya kita masukin. Setelah itu kita oseng-oseng sebentar ya. Kita oseng-oseng sebentar. Dan sekarang setelah dioseng-oseng, udah agak kayak gini ya, kita masukin kecapnya. Sekarang kita masukkan kecapnya. Seharusnya pakai santan. Karena aku kurang suka santan, jadi aku tidak memakai santan. Tapi buat kalian kalau yang mau pakai santan bisa. Nah, kalau dilihat dari kamera sih ini kayaknya agak-agak kuning gimana, padahal ini tuh warna coklat gelap. Pokoknya ini udah wangi banget, kalian harus coba banget bikin ini nih, enak banget, aku suka. Setelah bumbunya kita masukkan semua, kita tutup dan kita tunggu sampai matang dan sampai dagingnya lembut. Nah, sekarang aku mau bikin bumbu untuk sambal kentang. Bahan-bahannya ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, lengkuas, dan cabai merah. Diulek ya, gengs. Setelah kentangnya sudah dipotong-potong dan dicuci, sekarang kita goreng ya. Sekarang kentangnya sudah digoreng. Biasanya kalau aku pribadi, kentangnya itu harus benar matang, harus coklat banget, itu baru aku angkat. Setelah kita tumis bumbu sambal kentangnya, kita masukkan kentang yang saat tadi sudah digoreng, aduk rata, dan sebelumnya sudah dipakai bumbu ya. Tada! Ini adalah sambal kentang pedas gurih, enak banget. Nah, ini udah banyak bikinnya, agak banyak. Dan ini pedas banget, merah. Enak, kalian bisa coba di rumah. Dan cocok banget, kalau menurut aku cocok untuk dengan daging bistrik.
Kali ini aku mau makan daging bistrik. Ini daging bistrik daging sapi. Kalian bisa lihat sendiri. Ini udah enak banget. Dan ini sambal kentang. Sambal kentang ya ini. Nah biasanya kalau di tempat aku sendiri di Cianjur itu makanan utama di hari lebaran itu daging bistrik dan harus ada sambal kentang. Kalau mungkin kalau di Jakarta atau di mana harus ada opor ayam dan ketupat. Tapi kalau di kampung aku sendiri ini itu makanan utama dan hari raya itu pasti harus ada ini dan gak pernah ada ini, pasti selalu ada ini kalau hari raya. Kalau kalian di tempat kalian gimana? Kalian kalau mau coba ini enak banget kalau menurut aku. Ini bukan rendang. Ini daging bistrik dan beda banget. Daging rendang sama ini beda banget. Aku jujur aja aku kurang suka daging rendang. Tapi aku lebih suka daging bistrik, ini di bistrik gitu. Tapi aku juga gak tahu bedanya apa, tapi ini beda banget, enak banget kalau menurut aku pribadi sih. Gitu. Ayo kita coba makan ya, berdoa dulu. Now, let's go, kita makan. Wow, ini udah enak banget. Dan kita harus ini kentang goreng, dan ini kentang gorengnya pedes banget, gak terlalu pedes, tapi memang pedes sih. Ayo kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kentang gorengnya enak, pedes. Dan makannya harus pakai tangan biar enak, biar lebih menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal kentangnya enak banget, luar biasa ini. Kalian yang di rumah bisa coba resep ini, dan aku jamin ini pasti kalian bilang ini enak. Jadi kalian harus coba di rumah ya. Enak banget. Kalau dilihat dari kasat mata, memang kayak opor ayam. Daging apa namanya? Apa sih namanya? Kok lupa ya?
eh, rendang. Kalau dari jauh, dari kamera ini kayak daging rendang, tapi aslinya enggak, bukan. Ini lebih enak sih kalau menurut aku pribadi, karena aku kurang suka daging rendang. Dagingnya lembut banget. Ini masakan enak banget, masakan yang aku suka. Ini makanan favorit banget, enak banget pokoknya, udah gak bisa berkata-kata lagi. Pokoknya kalian beneran, kalian harus coba banget. Kalau yang belum tahu ya, kecuali kalian yang sudah tahu, yang warga Cianjur itu pasti udah tahu. Tapi gak tahu juga sih kalau daging bistrik ini itu berasalnya dari mana, atau atau di mana aja sih, siapa aja sih, orang mana aja sih yang tahu daging bistrik di bistrik ini gitu. Aku juga gak tahu, tapi yang aku tahu ya ini khas Cianjur yang aku tahu sih ya, tapi gak tahu juga. Ini enak banget, aku gak bohong. Kalian bisa coba di rumah kalian. Bumbunya itu sangat sederhana, kalian bisa lihat aja tadi videonya. Pokoknya kalian harus nonton, ini bener-beneran real, enak banget. Sampai suami aku pun suka banget makanan ini enak banget, pokoknya cocok banget untuk kalian yang mau datang keluarga atau mau acara apa gitu, kumpul keluarga dan sebagainya. Ini cocok banget untuk dijadikan makanan di rumah. Ini makanan rumahan, pokoknya enak banget. Endul tekedul gendul gitulah, semacam kayak gitu, enak banget pokoknya. Kayaknya sampai dijilat-jilat pun ini, aduh. Sebenarnya sih kalau lidah itu masih pengen, tapi perut tidak bisa mengkondisikan. Kalau aku terus makan kayak gini, aduh, bahaya, gendut nih. Tapi enak banget sih, gimana dong. Aku suka banget nih makanan ini.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ini beneran enak banget. Pokoknya sedap banget. Dan gini ya, ini tuh sebenarnya bumbunya itu banyak banget, bisa dipakein apa namanya, apa ya, santan. Cuman aku gak pakai santan karena kenapa, yang pertama aku gak terlalu suka segala masakan pakai santan karena suka sakit lambung. Lambung apa, gak tahu, perut tuh gak enak aja kalau makan santan. Terus yang kedua, kenapa aku gak pakai santan, karena santan itu kalau menurut aku pribadi ya, yang aku tahu, santan itu membuat cepet basi makanan. Makanya kenapa aku gak pakai santan, karena kalau gak pakai santan nih, gak usah masukin kulkas, tinggal taruh aja di tempat biasa dan pagi-pagi kita angetin. Jadi, tapi kalau beda dengan pakai santan, kalau pakai santan itu kita harus masukin ke kulkas, besok paginya diangetin. Tapi kalau nggak pakai santan itu nggak perlu, karena kalau nggak pakai santan itu nggak, kalau menurut aku pribadi nggak apa namanya, nggak cepet basi. Makanya kenapa aku setiap masakan itu jarang banget pakai santan. Dan kenapa aku sebenarnya ini tuh bumbunya banyak banget, tapi kenapa aku masaknya beda, karena aku itu pengen orang-orang yang belajar masak itu orang nggak kerepotan dengan bahan-bahan yang begitu banyak. Yang jelas ini rasanya benar-benar gak berubah, sama-sama enak, wanginya pun sama, gak berubah kalau menurut aku pribadi. Jadi aku selama ini selalu bikin video dengan berusaha mungkin membuat video dengan bahan-bahan yang sangat mudah, yang ada di kulkas pastinya. Kenapa? Karena kan tidak semua orang terjangkau dengan bahan-bahan ya, gitu. Jadi sebisa mungkin aku selalu memasak dengan bahan yang sangat mudah, tapi rasanya tetap sama, gitu. Buat kalian yang mau komen silahkan kalau aku ada salah-salah. Dan kalian bisa coba ini di rumah. Ini mudah banget, bener-bener mudah banget. Ini enak juga, rasanya sama, pokoknya enak banget kalau menurut aku pribadi. Pokoknya kalian kalau misalkan ada keluarga, kumpul-kumpul keluarga, masaknya biasanya kalau aku sih pribadi, kalau ada keluarga datang, itu aku selalu masak ini sama ini, karena ini enak banget. Aku suka banget masakan gak tahu kenapa aku suka banget masakan dengan bahan pokok yang sangat simpel, yang sangat sederhana. Apalagi buat kalian yang baru belajar masak, kayaknya kalian cocok banget dengan semua bumbu-bumbu, semua pasakan-pasakan yang di channel YouTube saya, di channel YouTube aku. Apalagi ya, dan pokoknya buat kalian bisa komen kalian mau apa, mau resep apa, insya Allah aku akan bikin dan aku akan coba apa aja. Mau resep yang di luar Jawa pun ya, insya Allah saya bisa, insya Allah. Semuanya kan proses belajar ya, gitu. Insya Allah saya pun akan belajar masakan-masakan, misalkan masakan-masakan Palembang ya, aku akan belajar masakan-masakan Bangka, masakan apa ya, Kalimantan apa dan sebagainya.
Jadi sekarang aku baru masak-masak khas Sunda dulu. Masak-masakan yang biasa di rumah masak. Itu dulu yang bisa aku pelajari karena aku juga masih dalam tahap belajar. Nanti juga aku mau belajar bikin kue juga, nanti aku akan bikin videonya. Kita sama-sama belajar ya di sini. Kita sama-sama belajar karena kalau kita mau menginginkan sesuatu itu jangan hanya menginginkan tapi harus dengan berusaha. Kok dia bisa masak sih, kok aku gak bisa, gak bisa. Kau cuman bilang gak bisa doang ya, sampai kapanpun gak akan bisa. Jadi kalian harus benar-benar apa namanya, eh, bisa mewujudkan semua masakan yang kalian mau dengan bumbu-bumbu yang sederhana, sederhana banget. Coba kalian lihat, apa pernah aku ngasih bumbu-bumbu yang ribet-ribet gitu. Aku selalu ngasih bumbu yang setiap semua masakan aku selalu ngasih bumbu yang ada di rumah kalian masing-masing, yang nggak repot, yang nggak aduh yang kayak gitu mah gak ada di rumah, aduh yang kayak gitu mah harus beli dulu, yang gini mah harus beli dulu. Enggak, aku selalu berusaha masak dengan sesimpel mungkin, dengan bahan yang sesimpel mungkin, dan rasa yang sama begitu. Jadi kalian mau yang mau belajar silahkan belajar, belajar memasak dari sekarang. Kalian bisa nonton-nonton terus channel-channel YouTube memasak, dan insya Allah video ini bermanfaat untuk semuanya, termasuk saya juga masih dalam pembelajaran. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Dan nanti akan ada hadiah buat orang yang terbanyak komennya dari awal sampai akhir. Nanti akan ada hadiah satu buah handphone ya, catat. Jadi buat kalian tonton terus videonya, dan komen terus dari video awal dan sampai akhir, komen terus, dan nanti akan ada hadiah satu buah handphone untuk satu orang pemenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.